Orang ya perompakan udah sampai semua orderan gagal semua, main palang pintu, dagang kocar kacir. Bukannya kita mau ngumbar sesuatu yang bahasanya ria deh begitu. Oh enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam Jumat hari ini seperti biasa di Sanggar Sibuk ini selalu khususin buat teman-teman yang di rumah, yaitu Om Muhammad ocehan malam Jumat. Ya betul. gimana Om? Masih fit, masih bugar, masih sehat Om? Insya Allah tetap sehat. Tetap semangat Om ya? Oh, harus semangat. Ya kata kurang fit, semangat aja udah. Bener Om, kuncinya kudu semangat dan sehat. Kemana aja mau ngapain aja pokoknya enak dah. Ini kalau ame semangat biasanya sakit, malas deket-deket. Bener Om. Kita semangatin aja dulu deh. Jauh dari penyakit kalau kata Om. Amin ya. Mungkin teman-teman juga harus semangat dalam menjalankan aktivitas sehariannya, apapun itu, ya Om ya. Betul. Nah, menyambut kedatangan tahun 2022 nih Om. Wah, harus lebih semangat lagi. Dan kita nggak berhasil di penghujung tahun Om. Jadi gini ya, emang langkah kita. Sanggar terutama kita kan selalu mengevaluasi itu setiap periode. Periode kita kan 5 tahun sekali ya. Oh, pas pergantian presiden. Nah, kita kurang lebih kayak pemilu. Berarti ini udah masuk ke periode berapa nih Sanggar? Kita udah periode ketiga. Periode ketiga? Masuk, oh iya benar. Masuk mau ketiga. Dulu di awal sudah menjalani periode 5 tahun pertama. Anak-anak masih kecil. Ya, kita bina, kita latih sehingga tujuan kita pada saat itu membentuk satu wadah budaya. Yang kita kenal dengan palang pintu misalnya. Ya, pelatihan-pelatihan awal seperti itu 5 tahun kita gerakin terus dari awal sampai ke 5 tahun. Alhamdulillah terbentuk sebuah wadah yang kita sebut Sanggar. Terus di dalamnya ada kegiatan-kegiatan lain dan anak-anak itu sangat aktif gitu ya. Luar biasa itu Di waktu kita mengisi waktu anak-anak itu dengan bukan hanya bermain-main tapi bermanfaat juga. Jadi sehingga anak-anak mampu membentuk satu wadah dan membentuk satu jenis budaya di Betawi lah khususnya dengan kita anak-anak mampu membentuk dirinya menjadi satu grup palang pintu. Nah, setelah jadi selama dari awal sampai ke 5 tahun periode pertama itu anak-anak akhirnya berkeliling main palang pintu. Wow, dari dibayar sampai dari nggak dibayar sampai dibayar. Dari nggak pernah jalan keluar, alhamdulillah jalan-jalan. Ame palang pintu tuh. Mana sampai kalau kagak salah main itu sampai Tegal itu. Iya, alhamdulillah gitu kan. Emang kita di awal punya program seperti itu, punya niat ya. Cuman kalau masalah sampai ke Tegal atau ke wilayah Jabodetabek itu namanya bonus. Itu berkat salah satu budaya yang kita jalankan kan gitu. Kita bisa nyampe ke sana. Kalau kita bermain atau istilahnya ikut melestarikan budaya, biar budaya yang kasih jalan kita. Makanya kita nggak boleh selamitan deh. Pokoknya mengabdi niatnya gitu. Dibayar nggak dibayar, yang penting kita berangkat aja dulu bagaimana ke caranya gitu. Yang penting kita mampu ikut melestarikan budaya khususnya palang pintu ya. Terus sampai lenong kecil-kecilan, ikut lomba sini, ikut lomba sana, belum menang ataupun menang bukan pilihan, yang penting kita ikut nimbrung aja dulu. Ngisi kegiatan anak kan waktu anak pada doyan main tuh. Jadi bermain sambil ada manfaatnya. Dan kita juga mengenalkan salah satu budaya yang kita gerakin ke dunia luar Om. Ya insya Allah ke dunia walaupun hanya lingkup yang kecil gitu. Iya. Nah itu di periode pertama. Periode kedua pada saat mereka sudah mulai menganjak remaja, maka target kita pada saat itu tetap mengaktifkan kegiatan-kegiatan budaya di dalam Sanggar, tapi sedikit-sedikit kita mulai memberi materi tambahan dalam bentuk mengolah resep-resep kuliner khas. Usaha itu masuknya ke dalam ruang usaha gitu. Nah itu periode kedua, 5 tahun kedua artinya masuk ke 10 tahun kan berarti. Iya. 10 tahun. Di awal kita coba anak-anak ini mainin kuliner khas soto Betawi. Ya hasil dari resep
turun temurun namanya dari ya kita bilang sebut turun temurun kan dari orang tua ke nenek ke engkong dari engkong nyai gitu kan terus kita turunin sampai ke anak sanggar. Tujuannya supaya anak sanggar memiliki kegiatan atau keinginan membangun usaha buat pribadinya. Benar buat menjadi pegangan mencari nafkah dengan berdagang mandiri lagi Om. Nah masukin dalam periode sanggar yang kedua apa yang kedua nih terbentuknya usaha di dalam sanggar ini kan ada banyak sedikit kendala maksudnya kita memasuki situasi yang lagi seperti ini nih Om, pandemi kan gitu Om ya. Tentang program sanggar seperti Haji Palang Pintu ya kan dekorasi musik ngerti. Usaha itu terhambat Om kayaknya bukan terhambat karena dari kita ini juga kan gitu ya ada hal di luar kegiatan di dalam kegiatan kita ada hal yang menghambat bukan menghambat ya kita cuman ya itu kan keadaan ya benar gitu ya dibilang hambatan ya karena kegiatan kita terhambat dalam rangka mengikuti peraturan jadi ya namanya aturan kita ikutin aja dulu cuman akhirnya di periode kedua memang kita sempat terhenti di ujung periode ke 5 tahun kedua berarti kita masuk ke 10 tahun kan tuh ya di pertengahan periode kedua kita ketemu sama pandemi COVID ya jadi mau nggak mau terhenti banyak kegiatan yang keren semua udah serempakan udah sampai semua orderan gagal semua main palang pintu dagang kocar kacir gitu kan kita sempat bingung juga cuman alhamdulillah namanya tadi kita kan masih semangat bener Om. Lalu kita berpikir gimana nih panggung kagak ada lalu dari beberapa penggiat sanggar menyarankan untuk bikin panggung sendiri aja Bang katanya bikin panggung sendiri gimana gitu kita kan gaptek itu kita mikir bukan gaptek bagaimana itu gimana caranya lu panggung orang semua dilarang ya ada kita diusir buka aja YouTube nah dari situ mulai tuh kita sering sharing berarti kita jangan berhenti berkegiatan ya gitu kan jangan berhenti berkarya juga karya nggak boleh gitu. Akhirnya namanya sanggar tempat berbagi dan segala macam di dalamnya berbagi keilmuan berbagi pendapat dan bermusyawarah nah ini kita terbentuk lagi tuh sampai gimana kita ngajar nah teman-teman juga perlu tahu nih mungkin sanggar sih bukan ada palang pintu nih cuman dalam konten ini gak ada palang pintu nih nah bukan karena kita nggak mau tampilin palang pintu nih teman-teman karena emang waktu itu kondisi pandemi sebenarnya orderan lebih banyak waktu itu masuk gagal semua gagal semua karena emang dari pihak yang punya hajat kagak dapat izin iya akhirnya regenerasi kita yang kecil-kecil itu tuh yang dalam konten sebelum ini kan kita angkat sebagai podcast tuh itu akhirnya gak ada kesempatan buat tampil cuman mereka akhirnya berarti terus alhamdulillah. Nah balik lagi tentang yang namanya yang di dalam sanggar sendiri kan gitu yang tadi kita bahas dari panggung kita bikin sendiri secara teknologi dan akhirnya kita mesti bener bahwasanya perkembangan zaman sangat pesat dan bisa bersinergi sama budaya leluhur gitu bahasanya. Harus kita jadi tidak meninggalkan tradisional. Yang tradisional itu kan merupakan ajaran-ajaran yang diajarkan orang-orang tua kita. Tapi kita juga nggak boleh ketinggalan dalam teknologi. Ya kalau om sih terus serang gaptek banget teknologi. Dan pada akhirnya yang muda-muda dan yang tadinya disangka tuh anak-anak kan udah gede deh. Mereka yang ngulik teknologi gitu ya. Pas zaman otak masih encer pasarnya kalau diterangin begini ama yang bisa cepet nangkapnya. Nah kalau ya om paling melongo doang. Cuman gitu ya kita mau ketinggalan dengan tradisi gitu. Tentunya bisa nongkrong di sini. Nah begitulah tradisi kita tetap pakai. Artinya gini gue ngalah dah kalau urusan sana lagi. Cuman bagaimana kalau kita nyambung, bagaimana kita bisa nyampur bersinergi. Nah yang muda yang usaha YouTube dia mau daftar lah apa segala macam udah bikin om kayak ngerti tuh kayak apa sih sebutannya akun gitulah ya. Akhirnya jadi YouTube nani katanya bang yang kita maksud dengan bahasa bikin panggung sendiri wah nih cakep kita kata gitu. Cuma kita terbentur lagi kira-kira
apaan kita nggak tampilin di YouTube gitu kan dengan situasi tertutup. Udah bikin apa aja katanya, ngobrol jadi kegiatan yang ada di dalam sanggar. Akhirnya kita hadir di panggung itu sendiri kan gitu kita angkat. Ya alhamdulillah akhirnya nyari secara bersanggar kegiatannya masih bisa berjalan ya, walaupun mungkin di indoor masih ruang tertutup. Ya insya Allah ke depan ini dalam periode 5 tahun ketiga memasuki belasan tahun dan 12 tahun. Ya, artinya kan kalau periode pertama 5 tahun, periode kedua jadi 10 tahun, kan ketiga dalam rangka ke 15 tahun. Ya insya Allah panjang terus ya. Amin. Bahwa makanya kita masih semangat biar sehat. Nah rencana Om pada periode ketiga ini kita akan mulai apa sih namanya, ngayang. Tahu nggak ngayang? Ngayap. Wah, kira-kira ngayap kemana gitu kan, ngayap kemana nih gitu. Pasti ada tujuannya gitu ya. Nah kan banyak komunitas Betawi di luar gitu. Nah Om coba nyampur deh, kenal sini, kenal sono, dengan maksudkan satu silaturahmi, kedua ntar kita sama-sama bekerja sama nih, mengangkat apapun berkegiatan kebetawian yang ada di dalamnya, ya usaha, ya budaya, ya sejarah segala macam. Cuman memang baru kita nyunduk satu-satu gitu kan. Kira-kira daerah mana aja yang Om pernah sambangin atau? Kalau rencana awal sih kita pengennya sejabotabek nih. Jabodetabek kan? Cuman baru ketemu beberapa komunitas ya di lokalan Jakarta Barat, lokalan Jakarta Selatan, sampai ke timur gitu kan. Bekasi juga ada. Kita baru sebatas sharing-sharing dulu, belum membentuk aktivitas berkegiatan langsung karena memang masih suasana pandemi. Di akhir semoga sih di tahun berikutnya agak longgar, agar aktivitas outdoornya, aktivitas di luar gitu ya bisa diizinin gitu kan, lebih luas kita, lebih luas. Nah akhirnya kita sering ketemu lah gitu dengan beberapa tokoh muda di luar, dan kita coba sharing bagaimana tentang kita ikut nimbrung, melestarikan, memajukan kegiatan budaya dalam kebetawian. Banyak komunitas luar, banyak Betawi mengangkat nama Betawi, pengen keinginan seperti itu. Sama juga kayak kita terkendala dalam hal adanya pandemi. Kalau urusan pandemi kan global ya, semua ngerasain, cuman ada hikmahnya. Benar. Jadi kita lebih banyak berpikir membuat sesuatu rencana gitu kan. Nah sampai akhirnya Om ketemu keinginan pengen bersilaturahmi gitu keluar, dan kita sharing saling bertukar pendapat dan pikir untuk mencari jalan keluar bagaimana nih kita membangun, dalam arti membangun gini, kumpulan Betawi, komunitas Betawi yang ada, yang searah, sepemikiran, sejalan dan tujuan sama, digabungkan dalam satu visi misi. Wah luar biasa itu kalau ketemu. Karena nggak bisa kita melakukan kebaikan di berjalan sendiri nggak bisa. Kita harus saling nyambung. Konsep bener Om, kita nggak boleh dari jalur dari nenek leluhur itu gotong royong Om. Gotong royong harus bahasanya kan gitu. Karena dari gotong royong tersebut, apapun yang kita lakukan seperti halnya dalam tujuan visi sanggar yang ada di sanggar, kalau kita gabungin luar biasa itu. Insya Allah ya. Karena Om jadi tambah semangat. Karena tokoh-tokoh muda kita di luar tuh sebenarnya antusias, cuman mereka belum ketemu buat jalan barengnya enaknya gimana gitu ya. Makanya kita emang masih terus istilahnya ngegojlok begitu, ngegodok pemikiran bagaimana mengangkat yang mungkin yang belum sempat terangkat gitu ya. Nah teman-teman, sekelas Om dengan umur yang asalnya maksudnya jauh daripada kita yang lebih muda, masih semangat buat namanya ngembangin atau melestarikan nama kebudayaan Betawi. Nah, buat komunitas-komunitas yang ada di luar, kalau kira ini kita mau sambangi, biar Jabodetabek Om ya? Saya Jabodetabek. Komentar di bawah Om.
oh bang, mana ke tempat kita? Insya Allah, kalau kita panjang umur sehat, kita tahu tempatnya kita sambangin dong nih. Pengen banget kita kenal saudara di luar sono. Bener om, karena kan Betawi di mana saudara. Bener. Itu kita kalau ketemu dalam kerukunan. Kita pengen sama-sama ngebangun, ikut melestarikan budaya, ikut mempelajari sejarah, sejarah setempat, sejarah yang sudah melegenda, sama-sama kita belajar, gitu ya, supaya ada sistem atau catatan-catatan atau ingatan-ingatan lah. Ini kan zaman teknologi nih, sesuatu itu sudah terdata secara teknologi akhirnya. Lebih gampang harusnya. Nah, lebih nyebar lebih bagus, cuman kita harus menampilkan sesuatu itu dengan yang istilahnya apa ya, apik gitu kan, nggak bisa kita sendirian. Nah, kalau ada komunitas di luar sana yang searah dan sepemikiran, kita dengan duduk bareng dulu membuat konsep program-program bagaimana mengangkat budaya Betawi dan sejarah Betawi ini enak ditonton, nah ini bisa jadi tampilan yang luar biasa asik lah gitu ya. Nah itu ya teman-teman ya, kalau kiranya Sanggar menyambut tahun 2022, program itu yang akan kita jalani. Itu jadi program periode 5 tahun ketiga kita. 5 tahun ketiga. Merencanakan itu, gitu. Ya, tapi bukan saja berencana, tapi dalam tahun kita sudah melangkah, gitu ya. Karena tadi yang bilang ketemu beberapa tokoh muda di luar yang sekira-kira sevisi, gitu kan, setuju sama kita ya. Bagaimana kita ikut dalam pengembangan budaya Betawi, sejarah Betawi atau segala macamnya gitu. Udah banyak sih sebenarnya, cuman kita masih melihat itu sebagai langkah masing-masing kan, masih ada guyup kalau hidup berguyup seperti nenek moyang kita ajarin bergotong royong, lebih ringan langkah kita. Kalau buat guyup sendiri itu ya orang Betawi yang kita jarang dengar gimana ya? Kumpulannya sih banyak, ormas banyak, komunitas banyak, tapi guyupnya ini yang kita coba belum ya, gitu kan. Alangkah elok, alangkah cantiknya, gitu kalau ada guyupnya, gitu ya. Guyup dalam arti yang positif ya, gitu. Benar, bukan guyup yang negatif, gitu kan. Kita pengen mengangkat image sehingga Betawi itu ke atasnya enak, gitu. Atau istilah ke atasnya dibawa sama generasinya, itu generasinya angkatnya enak gitu. Di bawah tuh yang angkatnya enak gitu ya, sampai ke atas, supaya Betawi sekarang sesuai sama zamannya, gitu. Jangan yang disebut ya banyak lah image yang memandang agak miring gitu. Teman-teman juga tahu tentang Betawi kayak gimana ini. Cuman nggak semua orang Betawi seperti itu om ya. Enggak, yakin. Cuman bingung aja karena itu dia tadi secara wadah guyup bersamanya aja emang ada sih ya, organisasi menampung itu, cuman mungkin belum sehati atau belum sosialisasinya belum nyampe ke bawah sehingga orang nggak ngeh gitu ya. Nah makanya kita coba nelusur. Dalam ini sih secara kita punya program Sanggar gitu ya. Nanti coba kita ngayang ke mana-mana ya. Nah, anak Sanggar perlu ikut sih om rasa. Memang kemarin om baru kasarnya bersolo dulu gitu kan. Karena kan kalau nyari rame-rame terus akan mengeroyok orang, jadi kita bersolo silaturahmi, ketemu A, ketemu B, kita saling bercerita. Kayaknya cakep nih bang, kayaknya kita sejalan bilang. Kalau sejalan kita coba dulu. Gitu. Nah itu masuk ke rencana atau program Sanggar yang periode ketiga 5 tahunan. Ini benar-benar kayak pelita ya, pembangunan 5 tahun kalau zaman sekolah dulu tuh ada repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Nah itu makanya kita programin di Sanggar periode itu 5 tahun. Kemajuan apa yang sudah kita dapat di dalamnya ya kita hajar terus selama 5 tahun sehingga peningkatan atau secara ada perubahan gitu grafiknya ada. Walaupun emang nggak signifikan gitu ya, kita kan kecil, kita sadar diri dah. Cuman yang kita mampu lakuin sedikit kita lakuin aja. Kita nyambangin ke kemari sehingga nanti kalau bertambah kan enak kayak di luaran sama-sama sejalan kan mantap. Walaupun jalannya sedikit gitu, tapi yang penting ada hasil yang kita kerjakan. Ketimbang kita ngapa-ngapain dan tidak ada hasil yang menghasilkan. Karena enaknya kalau kita menanamkan program proyek per periode, kita bisa mengevaluasi gitu ya.
Nah dulu kita dari sampai ada nilai 1, dilanjutin lagi sampai nilai 2. Nah, ngomong saya potong Om. Perlu diketahui juga selama perjalanan Sanggar ini yang ke masuk periode 3, yang ketiga nih, rencana yang ketiga, kita atau Sanggar ini berdiri sendiri Om. Bener Om? Berdiri sendiri. Maksudnya berdiri sendiri, kita independen. Oh iya, kita independen. Bukan kita mau ngumbar sesuatu yang bahasanya ria dong begitu. Oh enggak. Kita emang bener nyata real bahwasanya kita berdiri sendiri. Kalau kita taruh Om potong juga, masih ada anjuran lah sih kenapa Om nggak didaftarin ke sini Om, sehingga kita mampu bikin proposal. Nah itu enggak lah, itu udah banyak cara yang dilakukan oleh yang lain gitu. Kalau kita pengen benar mengangkat pribadi yang mampu mandiri. Nah dia ibaratnya lu mampu hidup, lu mampu jalan dari kaki lu sendiri, bukan kita sombong menolak bantuan orang. Enggak, kita selama ini tetap bisa bekerja sama kok dengan arti kan bantuan orang juga. Benar. Cuman yang kita terima dengan tidak cuma-cuma. Ya, artinya ada timbal balik di sana. Gitu. Kayak dulu anak-anak di awal, kenapa nggak ajuin proposal aja? Enggak, kita cari dana ini pengembangan Sanggar di awal itu kan dengan kerja keras anak-anak masing-masing melalui kerjasama dengan salah satu pengelola hotel misalkan, dengan anak-anak kampus kan sempat begitu kan, mencari anggaran dasarnya gitu dengan kita berkeringat, kita dapat imbalan. Nah imbalan ini yang kita buat membangun Sanggar, keperluan Sanggar untuk kepentingan anak-anak di dalamnya. Dan perlu diingat Sanggar ini juga dari awal berdiri kita tidak pernah memungut biaya pada anak-anak anggota. Bayaran terbesarnya lu pengen, lu jadi, ya gitu. Ya gitu penonton, perjalanan Sanggar yang mana kita berdiri di kaki kita sendiri. Bahwasanya anak Betawi itu bisa berdiri di tanah nih, jangan jadi tamu kalau bisa. Ya bahasanya kita tinggal di tanah sendiri, tapi jiwanya merantau. Bahwa gitu, enggak kolokan. Ya siap-siap teman-teman yang ada di rumah atau di luar sono, kita sambangi tempatnya. Pokoknya komentar aja. Kita punya tujuan dan visi yang sama, yuk kita ngobrol dulu. Iya. Mungkin habis gitu dulu nih. Kita ngobrol dulu. Ya, tapi jangan lupa entah. Apa itu ditutupan? Tapi jangan lupa nge-like, subrek, komen yang pedas. Karetnya 2 Om. Oke teman-teman, Ocam malam Jumat. Oke, kita rasa cukup ya, cukup dah, gitu ya. Tapi jangan lupa buat teman-teman yang di rumah, terus dukung kami, Sanggar kami dengan cara like, subscribe, dan komentar. Nah cuma YouTube nih, ada IG-nya juga Om. Ada ya. Namanya Sanggar Sibuk Ribon. Ada Twitternya juga, Sibuk Official. TikTok nggak ada TikTok ada Om. Sanggar Sibuk Official. Ya, ada Facebooknya juga, Sanggar Sibuk View. Ya, jangan lupa di mampir. Amin juga di subscribe. Komen yang pedas-pedas. Komen yang pedas-pedas tuh KTO. Kritik ke kita. Gitu ya. Kita tambah semangat. Dia ngomong dulu jadi aus. Ngomong dulu dah. Ntar dulu Om. Apa ntar? Itu kan air panas. Gua mah ngapain kan ditiup dulu. Air panas di gelas jangan ditiup-tiup Om. Kalau ditiup-tiup ntar gelasnya rengat. Lucu. Dah anak Betawi kudu guyup biar kita di mari tambah semangat. Mantap ya, semangat tinggi. Oke, akhir kata kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.